kali ini Hotbit itu menjawab nih kenapa aset Dana bisa nol teman-teman ya. Ternyata di sini alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi sesuai request dari beberapa subscriber Didi teman yang menanyakan mengenai bagaimana nih perkembangan market exchange Hotbit yang katanya kemarin tuh telah disuspend otoritas teman karena kasus karyawannya yang diduga pelanggaran pidana teman. Jadi beberapa hari kemarin banyak yang request hal tersebut. Nah kali ini Didi akan mengupdate-nya nih. Ada berita news apa sih mengenai perkembangan mengenai market exchange Hotbit ini. So pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Cek di sini. Nah oke teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di pengumumannya si Hotbit teman-teman ya, dimana ini adalah pengumuman yang lalu ya, pengumuman penangguhan layanan situs web Hotbit teman-teman ya. Beberapa hari yang lalu banyak sekali yang bertanya, Bang bagaimana nih kelanjutan dari si Hotbit ini ya Bang, banyak sekali nih aset gue yang di Hotbit nih Bang, Hotbit nggak buka-buka nih ya. Terus ada lagi yang sempat dibaca-baca komentar tuh, Bang gara-gara Hotbit kena suspend gue nggak jadi profit nih dari BitGetBrace. Jadi ini mungkin belum rezeki kalian temen ya. Namun seperti yang sudah diinfokan di video Didi sebelumnya temen ya, bahwa si Hotbit ini telah menjelaskan bahwa dana kalian itu sebenarnya aman cuy di Hotbit ya. Namun untuk kapan Hotbit dibukanya temen ya, Didi juga nggak tahu temen ya. Setahu Didi temen ya, dana dari Hotbit itu masih dibekukan oleh otoritas karena kasus karyawannya yang diduga pelanggaran pidana itu temen ya. Bagaimana cara untuk Hotbit itu bisa dibuka kembali? Ya caranya dana yang sudah dibekukan otoritas itu harus bisa cair temen ya, sehingga Hotbit itu bisa berjalan lagi gitu temen. Di pengumuman ini juga Hotbit itu kemarin sempat sudah memberitahukan sebenarnya ya, katanya Hotbit akan melanjutkan layanan normal segera setelah aset dicairkan teman-teman ya. Semua aset dan dana pengguna di Hotbit aman dan benar teman-teman. Oke, jadi kita mau nggak mau, suka nggak suka harus menunggu aset dari Hotbit yang dibukukan oleh otoritas itu dicairkan dulu cuy. Dan itu prosesnya itu nggak sesimpel yang kalian pikirkan temen ya. Pasti prosesnya itu sedikit ribet ya, karena ini menangani kasus hukum pidana gitu temen ya. Dan saat ini masih proses dalam penyelidikan, dan tim Hotbit juga temen ya saat ini juga sedang membantu ya otoritas itu untuk melakukan penyelidikan. Makanya semua dana di Hotbit itu dibukukan karena mungkin ya teman ya, ada sebagian dana itu yang tercampur perputaran dana Hotbit ini mungkin teman. Makanya semua dana itu dibukukan. Bisa jadi sampai proses ini selesai baru dana bisa dicairkan teman. Nah di sini pada tanggal 22 Agustus 2022 teman ya, pada pukul 10.38 PM ya, di sini pihak Hotbit itu men-tweet nih, katanya pengguna yang terhormat, jika berpikiran nilai aset Anda menunjukkan 0, jangan khawatir. Itu karena fungsi perdagangan ditangguhkan. Yakinlah semua dana Anda aman. Ini akan menjadi normal setelah fungsi perdagangan kembali pulih. Terima kasih atas pengertian dan kesabaran Anda. Oke. Jadi intinya di sini tim Hotbit itu mengumumkan kepada semua pengguna Hotbit ya, bahwa kalau kalian melihat aset saldo kalian itu 0 teman-teman ya, itu kalian tuh katanya jangan khawatir ya, karena itu adalah efek dari proses penangguhan perdagangan di Hotbit. Namun di sini tim Hotbit itu memastikan sekali lagi bahwa dana kalian tuh aman dan normal teman-teman. Jadi tweetan ini tuh menuai banyak komentar teman ya, dan di sini dibacakan ya dari komentar Daniel nih yang kritis mengenai hal ini teman ya. Dia itu mempertanyakan perkiraan waktu yang tersisa untuk penyelidikan itu kapan ya, karena memang untuk pencairan itu menunggu proses penyelidikan ini selesai teman. Sedangkan kalau misalkan proses penyelidikan ini nggak selesai, otomatis dana itu nggak bisa cepat dicairkan. Kalau dana nggak bisa cepat dicairkan, maka semakin lama Hotbit Exchange itu ditangguhkan gitu teman. Makanya di sini Daniel P itu bertanya ya, untuk proses penyelidikan itu minggu, bulan, atau tahun ya. Saya tidak tahu apa gunanya membuat nilai aset menjadi 0. Tetapi itu jelas tidak membantu Anda membangun kepercayaan lagi ya. Jadi ini menurut ungkapan sedikit kekesalan ya dari si Daniel ini teman. Nah di sini dijawab nih oleh si Hotbit. Halo, tidak mungkin kami dapat memberikan perkiraan harga yang akurat saat perdagangan ditutup. Jadi itulah alasannya nilainya 0 ya. Jadi intinya karena memang penutupan pembukuan itu secara mendadak teman ya. Makanya kemarin tuh sempat pihak Hotbit
Hotbit itu membatalkan semua perdagangan yang ada di dalam market exchange Hotbit dengan tujuan untuk menghindari resiko yang lebih besar karena kripto itu sifatnya fluktuatif harganya, teman. Kali ini Hotbit itu menjawab nih kenapa aset Dana bisa nol, teman ya. Ternyata di sini alasannya karena memang aset itu ditangguhkan secara mendadak, teman ya. Mereka itu tidak dapat memperkirakan seakurat mungkin dananya ada berapa gitu, teman ya. Makanya tim Hotbit itu mengenolkan aset di Hotbit, teman ya. Namun sekali lagi Hotbit ini menyatakan di tweetannya yang di atas tadi, teman ya, di sini ya, bahwa dana Anda itu tetap normal dan aman ya, teman ya. Karena ini hanya disetting ke asetnya itu nol semua ya. Karena memang untuk saat ini mereka itu tidak dapat memberikan informasi yang akurat, teman ya, karena memang butuh pengecekan lagi, teman ya. Sedangkan saat ini posisi masih ditangguhkan, teman ya, dan masih dalam proses penyelidikan. Jadi mungkin itu alasannya kenapa tim Hotbit itu memberikan nilai asetnya itu menjadi nol semua, teman. Nah, di sini dari akun Deskrim, teman ya, pada 9 jam lalu, kawan, saya pikir kami telah tertipu dari manajemen Hotbit. Kami kehilangan semua aset kami, katanya dia. Dari imonnya itu nangis, cuy. Nah, di sini Hotbit membalas nih, semua aset Anda itu aman. Jika tidak, kami tidak akan berada di sini 24 jam dalam 7 hari, teman-teman ya. Mencoba menenangkan pengguna kami, teman-teman ya. Jadi intinya di sini, teman ya, tim Hotbit itu saat ini masih berusaha semaksimal mungkin, teman-teman ya, untuk segera bisa mencairkan dana, teman-teman ya, yang telah dibukukan oleh otoritas tersebut sehingga Hotbit ini bisa kembali pulih dengan normal, teman. Namun untuk mencairkan dana itu harus menunggu proses penyelidikannya itu selesai, teman-teman ya. Mudah-mudahan sih cepat selesai gitu ya. Karena memang nggak sedikit loh orang yang bermain di Hotbit ini, teman-teman ya. Meskipun untuk peringkat CMC-nya dia jauh dari 100 CMC, teman ya. Namun nama market exchange Hotbit ini cukup terkenal, teman-teman. Oke, makanya banyak sekali yang bermain di Hotbit ini. Ketika Hotbit ditangguhkan, otomatis banyak yang ketar-ketir lah intinya, teman-teman ya. Wah, jangan-jangan nggak ini nih. Wah, jangan-jangan aset gue hilang nih, kan gitu, teman-teman. Namun di sini sekali lagi ya, Hotbit itu beberapa kali menenangkan para membernya ya untuk tenang karena dana kalian tuh aman, meskipun jika kalian lihat di Hotbit aset kalian tuh menjadi nol. Intinya begitu, teman-teman. Nah, ini menurut akun penagihan ya atau Bilking FX ya. Bagaimana bisa harga menjadi $0 kemudian Anda memberitahu kami untuk bersabar, katanya, teman. Intinya dia marah ini. Di sini tim Hotbit itu menjawab karena perdagangan ditangguhkan, tidak ada cara untuk memberikan perkiraan harga yang akurat. Kami bekerja keras untuk dapat melanjutkan layanan secepat mungkin ya. Jadi intinya seperti yang sudah dijelaskan di atas ya. Dia itu tidak bisa memberikan harga yang akurat mungkin ya, karena memang dibutuhkan pengecekan mungkin kali ya. Jadi nggak bisa, makanya pihak Hotbit itu mengenolkan semua aset mereka. Namun sekali lagi Hotbit menyatakan bahwa dana member itu aman gitu, teman. Kabar cukup melegakan ya, teman ya. Ini pada 2 jam yang lalu ditweet oleh tim Hotbit ya. Halo, kami tidak dapat memberitahu Anda waktu pemulihan spesifik saat ini. Tetapi jangan khawatir, kami akan memulihkan layanan sesegera mungkin. Terima kasih atas kerjasama dan pengertian Anda. Jadi intinya, teman-teman ya, di sini tuh mereka itu saat ini sedang bekerja keras lah, berjuang, teman-teman. Sehingga mereka itu bisa mengatakan bahwa mereka itu akan memulihkan layanan sesegera mungkin nih untuk market exchange Hotbit, teman-teman ya. Ini tweetan pada 2 jam yang lalu. Dan mengenai kompensasi yang akan diberikan kepada pengguna Hotbit, teman-teman ya, di tweet pada 9 jam yang lalu katanya, halo, kami akan menawarkan rencana kompensasi setelah layanan dilanjutkan. Jadi kompensasi ini akan diberikan setelah layanan di market exchange itu dilanjutkan atau setelah market exchange itu mungkin beroperasi kembali. Jadi ya mau nggak mau ya harus nunggu, teman ya. Jadi intinya masih seperti kemarin, teman. Mau nggak mau, suka nggak suka, kalian para member Hotbit juga harus menunggu sampai proses penyelidikannya selesai dan uang bisa dicairkan sehingga market exchange Hotbit bisa kembali normal. Jadi intinya begitu, teman. Oke. Jadi itu tadi, teman ya, updatean dan news mengenai perkembangan market exchange Hotbit yang sudah tersuspend, teman ya. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi mengenai tim Hotbit ya, bahwa kalian jangan khawatir meskipun aset kalian menjadi nol ya, karena katanya aset kalian tuh aman ya. Oke, jadi itu tadi, teman ya, updatean dan news mengenai market exchange Hotbit yang sudah tersuspend atau ditangguhkan oleh otoritas, teman ya. So bagaimana nih menurut kalian mengenai market exchange Hotbit ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke.
Mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.